Assalamualaikum, selamat sore untuk kita semua. Saya anggota dari kelompok 7 ingin membahas materi mengenai alat pengendalian dan pengambilan keputusan agribisnis. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, pengendalian. Pentingnya pengendalian. Mengapa pengendalian itu sangat penting? Karena pengendalian adalah alat manajer agribisnis untuk memantau dan memperkirakan hal-hal yang dicapai sehubungan dengan kendala biaya dan pendapatan. Adapun tahapan proses pengendalian. Yang pertama, penetapan tujuan dan standar prestasi. Yang kedua, pengukuran prestasi terhadap tujuan dan standar. Yang ketiga, tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dari tujuan dan standar. Selanjutnya, adapun tujuan dari pengendalian. Yang pertama, mengidentifikasi program pengendalian dan menjelaskan tujuannya. Yang kedua, mengidentifikasi bidang agribisnis di mana program pengendalian. Yang ketiga, menjelaskan perlunya program pengendalian terhadap faktor-faktor penting. Yang keempat, menjelaskan bagaimana pengendalian berlangsung. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah program pengendalian. Yang keenam, mengembangkan program pengendalian untuk agribisnis. Yang ketujuh, menjelaskan alasan-alasan pengendalian kredit penting dalam agribisnis dan cara mengendalikan kredit. Dan yang terakhir, mengetahui biaya dari penambahan kredit. Kemudian, adapun jenis program pengendalian. Yang pertama, program perencanaan. Program perencanaan ini menyangkut perencanaan persediaan, produksi, pemasaran, keuangan, biaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, anggaran dan perakiraan. Ini menyangkut proyeksi ke depan atau menyangkut asumsi. Yang ketiga, standar produksi, di mana ini menyangkut persediaan, proses produksi, kuantitas, dan kualitas produk. Dan yang terakhir, biaya standar. Acuan standar biaya yang ditetapkan perusahaan menyangkut biaya persediaan, biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya promosi. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Yang berikutnya, jenis-jenis program pengendalian. Jenis-jenis program pengendalian ada dua. Yang pertama, teknik kuantitatif dalam merancang anggaran, dan yang kedua, teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran. Yang pertama adalah teknik kuantitatif dalam merancang anggaran. Itu bisa dilihat dari yang pertama, proyeksi linear dengan menggunakan data kecenderungan masa lalu yang diolah secara matematika untuk memperoleh kecenderungan yang sama pada masa mendatang. Yang kedua, merancang model. Jadi modelnya yaitu menunjukkan penampilan abstrak, biasanya dalam bentuk matematika, yang menggambarkan semua faktor yang terlibat dan menunjukkan pengaruh relatif dari semua faktor pada keseluruhan situasi. Model ini juga menunjukkan bagaimana perubahan dalam suatu atau sekelompok faktor mempengaruhi faktor lainnya atau keseluruhan faktor yang ada. Yang kedua, teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran dilakukan melalui satu, konsensus, yaitu pendapat ahli yang bekerja di perusahaan ditanyakan secara terpisah mengenai faktor-faktor tertentu. Akan tetapi, konsensus memiliki kelemahannya, yaitu data yang terkumpul bisa jadi merupakan titik kelemahan perusahaan. Sedangkan kelebihannya mendapatkan berbagai sudut pandang dari peserta. Yang kedua, logika atau gabungan dari kenyataan, induksi, dedukasi dengan atau tanpa bantuan rekan. Logika harus diperkuat dengan informasi dan data yang tepat. 3 skenario, yaitu mengembangkan anggaran dari berbagai kemungkinan. Jadi, masing-masing skenario dapat dibanding-bandingkan. Lalu yang berikutnya, anggaran. Anggaran merupakan laporan-laporan formal alokasi sumber daya keuangan yang disisihkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu selama periode waktu yang tertentu. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan atau laba yang direncanakan di waktu yang akan datang dengan standar di mana pelaksanaan di waktu yang akan datang diukur. Yang berikutnya, jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran operasional, yaitu menunjukkan barang dan jasa yang diperkirakan akan dikonsumsi atau digunakan dalam periode anggaran tertentu dan rincian rencana anggaran. Yang kedua,
Anggaran finansial yaitu menunjukkan rincian jumlah uang yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu dan dari mana uang tersebut diperoleh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai alat pengendalian pengambilan keputusan agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis anggaran pengendalian. Yang pertama, jenis anggaran finansial yang mencakup anggaran kas yang dimana meramalkan aliran penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, anggaran pembelanjaan modal yang dimana menunjukkan pengeluaran-pengeluaran khusus bagi perusahaan atau pabrik, peralatan, mesin, persediaan, dan pos-pos modal lain. Yang terakhir adalah anggaran neraca, yang dimana anggaran neraca meramalkan kondisi keuangan aktiva, hutang, dan modal pada akhir periode anggaran. Dan yang kedua adalah jenis anggaran operasional, yang mencakup yang pertama anggaran penjualan. Anggaran penjualan yang dimana memberikan estimasi jumlah dan sumber penerimaan yang diperkirakan. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi tersebut yang dimana menunjukkan kebutuhan-kebutuhan produksi yang diperkirakan atau tenaga kerja, bahan baku atau sparodi, alat dan mesin. Yang terakhir adalah anggaran biaya. Anggaran biaya yang mencakup memberikan rincian alokasi bermacam-macam biaya atau iklan, penjualan, administrasi, penelitian, dan manufaktur. Selanjutnya, manfaat anggaran dalam agribisnis yaitu demi kelancaran semua kegiatan produksi, manajemen, dan lainnya, perusahaan perlu memiliki perencanaan anggaran karena ternyata perlunya sangat tinggi. Manfaat anggaran yang pertama adalah sebagai alat perencanaan bisnis. Manfaat anggaran yang selanjutnya adalah sebagai sarana penilaian kegiatan perusahaan. Dengan perencanaan anggaran yang baik, maka perusahaan juga bisa dengan lebih mudah memberikan bimbingan kepada setiap departemen untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Manfaat yang selanjutnya sebagai alat pemantauan keuangan perusahaan. Karena dengan adanya perencanaan tersebut, perusahaan bisa menargetkan anggaran dana penting. Manfaat selanjutnya sebagai koordinasi pekerjaan. Maka perusahaan bisa mendapatkan manfaat seperti meningkatkan koordinasi kerja di dalam internal perusahaan. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Antonius Sarpekulimu. Di sini saya dari kelompok 7 menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan anggaran. Yang kedua itu pengendalian kredit. Yang pertama, di sini saya menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan anggaran. Langkah-langkah pengembangan itu saja kita berbicara bagaimana langkah-langkah kita berbisnis kedepannya itu seperti apa, dan tentunya juga tim manajemen anggaran atau penjadwalan peninjauan kembali atau PK yang menyatakan peninjauan kembali tujuan, atau kita menentukan bahwa tujuannya kita itu bagaimana atau langkah-langkahnya kita, sasaran atau standar dan kebijakan suatu organisasi seperti itu. Peninjauan kondisi sekarang kita berbicara tentang kelebihan atau kerugian, bahkan kekurangan atau dan bagaimana mencapai keberhasilan tertentu. Peninjauan hubungan masuk atau masuknya atau input terhadap keluaran atau output atau keluarnya barang, atau peninjauan terhadap kebutuhan anggaran, apa yang kita butuhkan terhadap anggaran,
dan alasan rancang komponen anggaran yang dibutuhkan atau dan satuan tentunya ada suatu cara seperti itu, cara-cara yang menjadwalkan penggunaan anggaran. Tentukan jadwal, kita tentukan jadwal, jangka waktu penganggaran, tentunya cara atau prosedur pemantuan anggaran. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan tentang langkah-langkah pengembangan anggaran. Yang kedua yaitu pengendalian kredit. Ya, kredit, berbicara tentang kredit berarti kita berbicara tentang merupakan bagian dari penjualan atau pertanggungjawaban terhadap biaya kredit. Apapun yang kita lakukan atau yang kita kerjakan atau yang kita bahkan atau kita kredit atau kita perhitungkan biaya kreditnya, kita perhitungkan biaya kreditnya itu berapa, pengeluaran dan pemasukan. Biaya penggunaan kredit itu berupa kemungkinan memperoleh atau laba berarti ada keuntungan atau kerugian, perencanaan program kredit atau analisis rugi atau laba program kredit atau dan bagaimana kita bertanggung jawab pengelolaan dan pemantuan program kredit seperti itu. Untuk itu pengendalian kredit itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang efektif. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis program pengendalian. Jenis program pengendalian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, program perencanaan. Program perencanaan ini dibagi lagi dalam beberapa bagian, yaitu perencanaan persediaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta biaya. Kemudian yang kedua, anggaran dan perakiraan. Di dalam anggaran dan perakiraan ini yaitu tujuannya untuk proyeksi atau asumsi. Kemudian yang ketiga, standar produksi. Standar produksi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu persediaan, proses produksi, kuantitas, dan kualitas produksi. Kemudian yang terakhir yaitu biaya standar. Biaya standar ini dibagi menjadi di beberapa bagian. Yang kita ketahui adalah acuan standar biaya yang ditetapkan perusahaan atau biaya penyediaan, biaya produksi, biaya penjualan, biaya promosi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu mengkonsolidasikan wewenang dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas atau aktivitas. Kemudian yang kedua, memperkirakan kecenderungan atau bagaimana yang kita ketahui itu adalah arah gerak usaha dan hasil. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi tentang pengalaman masa lalu. Di dalam bagian ini adalah sebagai bahan pertimbangan pengembalian keputusan untuk masa datang atau untuk masa yang akan datang begitu. Kemudian yang keempat, menyajikan informasi untuk perencanaan dan penyesuaian. Di dalam sini yang kami ketahui adalah untuk mengetahui sasaran atau tujuan standar di masa akan datang. Bidang-bidang pengendalian adalah keuangan dan fisikal atau perpajakan, operasional atau personalia dan manajemen, persediaan, standar produksi dan kuantitas dan kualitas produksi itu sendiri. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.